Bismillah. 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 Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi awal munculnya hasbunallahu wa ni'mal wakil itu sesuai dengan ayat Quran, ya. Alladzina qala lahum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Itu di zaman Nabi ada munafik mengatakan manusia sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Pada Nabi dan para sahabat, fakhshawhum, maka takutlah mereka. Tapi mereka menjawab, ya. Allah langsung menjawab sebenarnya, ya. Fazadu imanan, ya. Mereka bertambah iman, bertambah yakin pada Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Dan mereka hanya menjawab dengan mengatakan Allah cukup untuk kami dan sebaik-baik wakil. Karena mereka sudah menyerahkan semua urusan itu pada Allah. Ya. Dan itu sikap sebenarnya keluarga Banu Hashim. Ya. Sejak dulu begitu. Itu terjadinya ketika tentara bergajah itu datang, begitulah sikap Abdul Muttalib, ya. Ketika onta-ontanya 2000-an disita oleh Abraha, tentara Abraha. Beliau datang hanya menuntut itu, ya. Dan mereka kagum. Kenapa? Dia itu pemimpin dan maka menjaga Mekah, dan Ka'bah ini hampir dihancurkan. Dia datang hanya minta itu. Ya, apa rahasianya? Jadi ketika beliau ditanya, Abdul Muttalib mengatakan, unta itu milik saya datang menuntutnya. Ka'bah itu milik Allah, Allah akan menjaganya. Ya, itu sikap, ya. Jadi sejak dulu sudah terlatih hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jadi Allah ingatkan Rasul, ya, wa yuridu an yakhda'uka fa, ya. Itu ayat berikutnya, ya. Fahasbukallah, ya. Cukup. Allah yang menjadi pelindung kita, ya. Jadi ketika kita merasa kita diganggu orang, ya, kita ingin hancurkan orang, itulah waktunya kita mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika kita merasa sempit, dunia sudah tidak berpihak pada kita, ya, orang semua memusuhi kita, ya, tidak bisa mendapat pencarian hidup, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ketika kita mengucapkan itu, Allah senang. Ketika Allah senang, Allah akan membuka jalan, ya. Karena manusia sering lupa. Ketika sempit, dia malah mengandalkan dirinya, mengandalkan intrik-intriknya, mengandalkan teman-temannya, mengandalkan semua dan kecuali Allah. Padahal Allah yang membuat kita terasa sempit, dan Allah yang ingin kita bergantung pada dirinya, bukan pada yang lain. Itu sering terjadi, ya. Jadi ketika kita merasa dunia sudah membelakangi kita, ya, semua sudah memusuhi kita, di saat itulah sebenarnya Allah ingin kita bertawakal pada dia, ya, menjadikan Allah itu sebagai wakil kita, ya. Itu sebabnya ni'mal wakil. Ni'mal di sini adalah sebaik-baik, ya, senikmat-nikmatnya Allah itu wakil. Dan ketika ini terjadi, fanqalabu bi ni'matin minallah, ya,
Mereka ini ketika merasakan Allah cukup, mereka akan berpaling inqalaba, ya, pada nikmat Allah. Ya. Saat itu mereka melihat semua ini nikmat. Allah hanya mengusik kita saja supaya kita mulai melihat. Ya. Dan salah satu nikmat yang paling tinggi itu adalah melihat tangan Allah terlibat. Ya. Melihat Allah yang mengatur semua itu. Ya. Membuat kita sempit supaya lapang. Ya. Ketika kita disempitkan terhadap dunia, terhadap orang, terhadap apa saja, berarti pintu Allah terbuka luas. Ya. Ketika pintu Allah terbuka luas, itulah nikmat. Ya. Ketika itu mereka berpaling, fanqalabu min ni'mati min Allah wa lam yamsashum su'. Ketika itu mereka tidak akan tertimpa keburukan apapun. Karena mereka merasa bahagia, merasa senang dengan kehadiran Allah, ya, kasih sayang Allah. Di saat itu, ya, merasakan itu dengan benar, ya, sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah, sungguh-sungguh merasakan, ya, begitu luasnya nikmat Allah. Merasakan rahmat Allah, merasakan semua yang baik-baik. Ya. Sebenarnya kedua-dua perkara, yaitu baik dan buruk, ya, itu ciptaan Allah juga. Ya. Berarti kaya dan miskin itu Allah yang ciptakan. Sehat dan sakit itu Allah ciptakan. Ya, berarti malaikat dan syaitan juga Allah yang ciptakan. Tapi kita selalu terpuruk dengan syaitan, tidak melihat malaikat. Ya. Ketika kita berpaling dari syaitan, melihat malaikat. Karena dua-duanya ada. Berarti kalau seseorang itu, kita melihat syaitannya dalam seseorang, tidak akan melihat malaikatnya. Kalau kita melihat keburukannya, tidak akan melihat kebaikannya. Satu pelajaran yang sangat berharga, pernah saya sampaikan, pernah sekali di Taos, New Mexico, Syekh bawa saya ke lembah karena itu musim semi. Melihat, karena di sana ada bukit dan lembah itu indah sekali. Penuh dengan bunga yang warna-warni. Ya. Musim semi itu paling indah. Ya. Setelah kami menikmatinya, ya, lama kita melihat semua, langsung Syekh mengatakan, nikmatilah, ya, yang indah-indah dan jangan lihat ke bawah. Ya. Yang di bawah itu penuh dengan ada kalajengking, ya, ada ular berbisa. Macam-macam di bawah itu. Ya. Jadi ketika kita menikmati yang indah-indah, kita tahu bahwa yang lain masih ada juga. Ya, harus sadar. Berarti kita ketika berhadapan dengan kesulitan, di situ ada kemudahan. Allah sudah tetapkan itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Malah para ulama mengatakan Allah ulangi 2 kali itu karena setiap kesulitan itu ada 2 kemudahan. Ya, yaitu kemudahan dunia dan kemudahan akhirat. Itu Allah ulangi. Tapi kalau kita baca terjemahan, salah terjemahannya. Karena terjemahan mengatakan sesudah. Ya. Dan Allah sengaja turunkan ayat itu untuk menunjukkan manusia mudah salah paham. Ada sesudah. Inna ba'dan usri yusra dalam ayat Quran.
Ada. Tapi yang diulang 2 kali ini, fa inna ma'a. Ya, bersamaan. Jadi bukan ba'da. Karena ba'da itu ayat lain. Ya. Jadi harus merasakan bersamaan. Di saat itu juga. Kalau kita merasa sempit, ada kelapangan. Kalau kita merasa jauh, ada kedekatan. Ya. Berarti yang membuat jauh itu adalah diri kita. Allah itu maha dekat. Ya. Allah tidak pernah jauh dari kita. Ya. Paham? Kita yang merasa jauh. Begitulah semua yang lain. Allah tidak pernah mengatakan dalam Quran Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Tidak. Wa huwa aghna wa aqna. Ya. Allah itu menentukan kekayaan dan kebercukupan. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah manusia. Ya, manusia yang menciptakan kemiskinan. Ya, dan kefakiran. Ya. Itu sebabnya saya sudah sering mengatakan Allah menjamin hidup kita, kehidupan kita, tapi Allah tidak menjamin gaya hidup kita. Ya. 2 perkara yang berbeda. Ya. Selalu cukup kalau kita menerima rezeki Allah. Tapi kalau kita ingin gaya hidup, Allah tidak menjamin. Ya. Tapi Allah memberikan pada siapa Dia inginkan. Jadi ada yang memang rezeki di tangan Allah. Allah yang menentukan rezeki. Ya. Cuma Allah perintahkan kita menjemputnya. Ya. Jadi kalau ada ketentuan, kalau kita tidak menjemputnya, kita tidak dapat. Tapi harus menjemputnya. Dan cara menjemputnya itu banyak. Ya. Dan Allah sudah menetapkan sebahagian rezeki itu di langit. Jadi cara menjemput rezeki langit itu salah satunya, itu banyak cara. Salah satunya istangzilu rizqa bis sadaqah. Ya. Minta Allah turunkan rezeki yang ada di langit itu turun dengan sedekah. Ya. Jangan pelit. Ya. Selalu itu. Allah sudah tetapkan sesuatu tapi Allah ingin kita berusaha. Ya, salah satu usaha itulah memberi sedekah. Ketika kita memberi sedekah, rezeki di langit turun. Tapi tidak semua. Ada yang rajin sedekah tapi tidak turun-turun. Karena rezekinya tidak ada di langit. Rezekinya di bumi. Jadi kalau di bumi itu harus membanting tulang. Ada yang banting tulang, ada banting akal. Ya. Ya. Okay. Ada yang harus kerja keras. Ya, Syekh Fadullah mengatakan kalau diberikan cangkul, jangan tunggu. Nah, sudah paham, ya, harusnya. Okay. Tapi kalau diberikan banyak harta, harus tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti Sayyidina Ali mengatakan, seorang sufi itu tanah liat dan emas itu harus sama. Jangan sedih dapat tanah liat, jangan terlalu bergembira dapat emas. Tapi sufi tahu apa yang dia harus lakukan. Kalau dapat emas, dia tahu apa dia harus lakukan dengan emas. Kalau dapat tanah liat, dia tahu apa yang dia harus lakukan dengan tanah liat. Ya. Jadi dia bersyukur dua-duanya. Kalau tidak, Sayyidina Ali meneruskan syairnya, anjing kufi, itu Kufah, ya, lebih baik dari 1000 sufi. Ya. Karena anjing, ya begitu, ya, senang ketika menerima pemberian Allah. Ya, diberi, ya,
ekornya. Ya. Kalau kita cuma emas saja, ya, uang kertas saja, kalau diberi tanah liat, marah-marah kita. Malah dilempar kembali. Ya, itu bukan sufi, ya. Sufi. Ya. Jadi intinya sebenarnya dia senang dengan pemberian Allah. Nah, itu termasuk hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu sebaik-baik nikmat itu kalau dia dapat langsung dari Allah. Ya. Jadi rezeki itu banyak. Tidak habis-habisnya. Jadi salah satu caranya Nabi ajarkan, kalau tidak mau rezeki habis, harus selalu berzikir dengan, ya, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini rezeki kami, tidak ada habis-habisnya. Memang tidak ada habis-habisnya. Yang habis itu nafsu. Ya. Selalu ada makan, selalu ada pakaian, ada tempat tinggal, ada. Ya. Jadi sejarah fikih, orang yang kaya adalah orang yang punya pangan, ya, papan tempat tinggal, ya, dan apa lagi, sandang, ada pakaian. Itu sudah kaya. Tapi manusia tidak merasa kaya. Walaupun ada tempat tinggal, ada pakaian, ada makanan, tetap merasa miskin. Karena tidak ada HP. Ya, tidak ada pizza. Ya. Tidak ada bakso. Ya, paham sekarang? Ya. Jadi seharusnya merasa kaya. Karena semua itu Allah sudah, ya, siapkan buat kita. Bukan sekarang. Setiap yang kita dapat itu sejak dulu Allah rancangkan. Begitu kayanya kita. Ya. Berarti setiap kali kita makan, bukan simsalabim. Ya. Itu Allah siapkan. Ya. Makan nasi. Ya, itu dari beras. Berarti harus ada orang yang memasaknya. Apakah diri kita atau istri kita atau siapa saja pembantu yang memasaknya. Itu Allah bukakan hati mereka untuk masak. Kalau Allah tutup hati mereka, mereka tidak mau masak. Tinggal beras terus. Ya. Jadi Allah siapkan itu. Dan sebelum itu ada penjual. Ya. Kalau tidak harus kita langsung ke sawah untuk, ya, dapatkan. Jadi Allah buka hati ke mereka. Dan begitulah petani. Allah buka hati mereka untuk mempersiapkan. Jadi berarti satu butir nasi saja itu panjang ceritanya. Okay. Inilah rezeki dari Allah. Tidak muncul begitu saja. Bisa juga. Itu ma'idatan minas sama. Allah tunjukkan Allah bisa begitu. Tapi Allah pada umumnya mau orang berusaha supaya kita apresiasi setiap orang terlibat. Ya. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebaik-baik, ya, pemberi nikmat, ya, sebaik-baik pengatur. Ya. Kita pun tidak pikir tentang itu. Asal makan saja. Malah komplain. Ya. Ketika nasi merasa hambar. Ya. Hambar, ya, tidak hambar, tidak ada rasa. Itu karena sudah terlalu banyak. Ya, sudah saya ceritakan itu dari orang Kambodia itu. Ya. Karena saking begitu lapar, nasi putih pun enak. Ya. Tapi karena kita sudah sering kenyang, ya, terlalu banyak pilihan, ya, jadi banyak komplain, banyak mengadu. Jadi kurang bersyukur dan kurang merasa nikmat. Jadi ketika kita merasa miskin,
harus langsung mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan ketika itu Allah bukakan. Karena langsung Allah bukakan. Fanqalabu bi ni'mati minallah. Itu tanda sudah kita serahkan pada Allah. Karena Allah langsung bukakan. Merasakan nikmat dari Allah. Ya. Dan ketika itu tidak akan tersentuh oleh keburukan apa-apa. Semuanya nikmat. Ya. Paham? Jadi ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbi Allah. Hasbi Allah. Ya. Jadi kalau Allah menggerakkan kita untuk berkumpul bersama guru, dan guru bisa memberikan nasihat dan kita bisa mendengar, semua itu harus kita ucapkan hasbi rabbiyan murabbi. Ya. Hasbi rabbiyal murabbi. Karena cukup Allah sebagai pendidik kita. Al-murabbi itu pendidik. Dan Allah memberikan pendidik setiap saat. Ya. Tapi kita lupa terus. Karena masalah ini, masalah itu, masalah orang ini, masalah orang itu, kita lupa. Padahal selalu ada pendidik yang memberi nasihat pada kita. Mengingatkan kita pada Allah. Berpalinglah pada nikmat Allah. Berarti mulai melihat nikmat Allah. Ya. Jadi ketika kita menyerahkan urusan kita pada Allah, disitulah fanqalabu bi ni'mati minallah. Ya. Kalau tidak akan bisa melihat, dan muncullah rasa miskin. Setiap kali kita tidak melihat nikmat Allah, kita merasa miskin. Karena memang ya, tidak merasakan. Padahal Allah mengaturkan semuanya. Pakai baju. Ya. Ini tidak simsalabim. Begitu. Padahal Allah bisa. Ya. Okay. Tapi Allah tidak mau. Allah ingin kita mensyukuri. Ya. Kita menikmati nikmat Allah aturkan. Ada petani mau menanam kapas. Ya. Dan menjaganya, mengurusnya, dan sampai memanennya, dan ada yang mau membelinya, ada yang mau ya mengolahnya sampai menjadi benang. Dan ada Allah aturkan, ada yang membuat benang menjadi kain, ya, dan ada yang mau membuat kain menjadi pakaian, dan ada yang mau menjualnya sampai kita bisa membelinya, sampai kita bisa memakainya, dan ada yang mau mengurusnya sampai kita bisa pakai terus. Karena sekali pakai berkeringat, bau. Ya. Tidak enak. Tidak ada yang mau mengurusnya. Semua itu nikmat dari Allah. Ya. Dan Allah mengaturnya, masing-masing menjalankan tugas. Ya. Ya. Nah, itu mulai kita bisa melihat. Bagaimana bisa merasa miskin? Ya, begitu ramai mengurus kita. Seperti raja kita. Ya. Begitu banyak pelayan. Setiap sisi. Pakaian kita, makanan kita, ya, apa saja. Ya, di mana kemiskinan kita? Berarti gaya hidup kita. Ya. Yang membuat kita merasa miskin, ya. Jadi gantilah gaya hidup. Mulai ya mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Itu luar biasa sekali. Sampai sekarang ya, air pun ada yang mengurusnya, mengemasnya sampai bisa kita minum dengan enak. Ya. Segar. Karena manusia juga yang mengotorinya. Allah turunkan hujan yang murni, ya, air mutlak,
yang suci dan menyucikan. Tapi manusia yang mengotorkan sampai tidak bisa menyucikan, sampai kita tidak bisa meminumnya. Jadi harus Allah tugaskan yang lain untuk kemaskan air supaya kita, ya. Dan sering itu musuh-musuh kita yang mengemasnya, ya. Jadi Allah menggunakan musuh untuk melayani kita. Harus nikmat, syukuri nikmat. Ya. Kalau kita pikirkan, ya, sekarang banyak itu aqua itu bukan milik, ya, dia orang Yahudi. Tapi kita bisa menikmatinya. Ya. Allah, mereka itu makmur, diperintahkan Allah untuk melayani kita. Mereka punya alasan lain juga, ya. Ya. Tapi, ya, paham? Ya, semua segi hidup kita begitu. Jadi berpalinglah, ya, pada Allah, ya. Ketika itu kita bisa melihat nikmat itu dari Allah. Ya. Okay. Paham? Itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Kalau sufi dengan cara-cara yang berbeda tapi intinya sama. Kita nyanyi, ya, Auni wa hasbi, ya, bantulah aku dan engkau sendiri saja cukup untuk aku, ya. Mandi siwahu, ya, siapa lagi selain engkau, ya, ya, untuk aku. Itu cara yang berbeda untuk mewujudkan kesadaran yang sama. Okay. Jadi kalau hasbi ya rabbi murabbi itu dalam keadaan kita diserang musuh, itu zikir yang paling baik. Hasbi ya rabbi ya murabbi, ya. Hasbi rabbi ya murabbi, itu bagus. Jadi ketika kita merasa semua orang sudah menentang kita, ya, bisa zikir dengan itu, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, ataupun hasbi cukup, ya. Ya, maksudnya Allah itu cukup buat kita, ya. Paham? Ketika merasa sempit, merasa sudah dikepung oleh segala kesulitan, segala musuh, ya, berzikirlah dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Paham, ya? Jadi ini pendek tapi, ya, untuk amalkan supaya kita bisa mulai melihat, ya. Karena itu janji Allah. Fanqalabu min ni'mati minallah wa lam yamsashum su, ya. Tidak akan tersentuh oleh keburukan lagi. Berarti perasaan tidak baik akan hilang. Karena kita melihat nikmat itu. Ya. Berarti kalau belum melihat nikmat, semua masalah muncul. Semua. Ya. Ketika melihat nikmat, apalagi sang mun'im, pemberi nikmat, hilang semua. Tinggal nikmat saja. Sebagai mana? Lembah yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Itu yang kita lihat. Ya. Tapi kita tidak lupa di bawah itu masih, ya, penuh hama, penuh tikus, penuh dengan yang lebih parah lagi, kalajengking, ular berbisa, semuanya ada. Ya. Jadi berhati-hati, ya. Kalau kita masuk kebun, nikmati, ya, bunga-bunganya, buah-buahnya, ya. Jangan kita urus. Kebun bunga itu punya pemilik, dan pemilik punya tukang, ya, tukang kebun. Jangan kita urus. Kita, ya, diberikan izin masuk kebun itu untuk menikmati, bukan mengurus. Kalau kita mulai cabut ini, cabut itu, kita dihalau nanti. Ya. Jadi berarti serahkan urusan itu pada orang yang sudah ditugaskan. Ya. Jadi sebagai murid-murid secara umum, nikmatilah. Jangan urus sesama.
Karena ada tukang kebun. Ya. Belum ditugaskan. Kalau ditugaskan, okey, baru urus. Okey. Kalau tidak, nikmati, ya. Murid-murid suka main guru, itu masalahnya. Akhirnya berkelahi karena dua-duanya bukan guru dan dua-duanya bukan murid juga. Ya. Dia muridnya guru, bukan murid sesama. Ya, akhirnya berkelahi. Ya. Karena dua-duanya pengunjung. Ya. Ketika pemilik taman datang, keluar. Ya. Akhirnya tidak bisa menikmati. Ya. Jadi nikmatilah. Okey. Seluruh alam ni Allah ciptakan untuk setiap individu kita. Ya. Okey. Jadi nikmati. Okay. Nikmat syukuri, ku tambah lagi. Ya. Okay. Cara mensyukuri itu menikmati. Okay. Dan cara menikmati, mensyukuri. Tambah lagi. Okay. Okay. Faham? Dan tambahan yang paling baik itulah zikir di hati, aku di sisi. Ya. Selalu ingat sang pemberi. Ya. Dan selalu ingat sang pemberi itu tidak jauh dari kita. Ya. Penuh kasih sayang pada kita, menjaga kita walaupun kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan ya sifat suka membangkang. Allah tetap berikan. Ya. Kalau Allah tahan, kita tidak akan dapat. Ya. Allah tahan hujan saja, ya, sudah resah kita. Ya. Pohon-pohon mulai mengering, ya, air kurang, ya. Itu satu saja. Ya. Harus ingat. Ya. Berarti harus lebih banyak syukuri. Kalau kita mensyukuri, walaupun musim kemarau, Allah akan turunkan hujan. Karena Allah tahu kita bersyukur. Ya. Jadi walaupun semua tempat Allah tahan, kalau kita bersyukur, Allah utus hujan ke kita. Ya. Itu ada kejadian di zaman Nabi. Ya, ada sahabat mendengar. Ya. Allah perintahkan ya, mendung itu ke kebun si anu karena dia bersyukur. Ya. Ya, Allah bisa. Harus ingat Allah Maha bisa. Dalam keadaan apapun, keadaan sangat genting, ya, sepertinya tidak ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takut pada Allah, bertakwa pada Allah, Allah akan buka jalan. Ya, ingat itu, jangan lupa. Ya, dan di sinilah ya fungsinya. Kita berzikir dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan sering langsung Allah bukakan itu. Mulai melihat nikmat. Dan ketika mulai melihat nikmat, nanti insyaAllah akan melihat mun'im. Ya, sang pemberi nikmat. Ya, faham? InsyaAllah. Ya, semuanya nikmat. Semuanya. Berarti, orang yang sudah paham itu, ketika tidak dapat pun, masih melihat sang pemberi. Karena dia tahu, kapan saja sang pemberi akan memberi. Ya. Jadi tidak terasa kalau belum dapat. Ya. Jadi jangan komplain lagi. Semuanya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Kalau belum dapat, semuanya dalam perjalanan. Sabarlah sedikit. Ya. Nabi sudah pernah bersabda, setiap ikan di laut, ya, sudah ditakdirkan siapa. Sudah tertulis namanya di ikan itu. Kalau nama kita tertulis, nanti akan sampai ke kita. Walaupun kita tidak mengusahakannya. Karena memang begitu.
Setiap buah, ya, kalau ada nama kita di sana akan sampai ke kita, walaupun kita tidak mencarinya. Karena memang itu takdir. Seperti Sayyidina Ali pernah memberi contoh, ya, itu ada bayang-bayangan. Rezeki kita itu persis seperti bayang-bayangan. Ya, kalau kita mengejarnya, tetap di depan kita. Kalau kita lari, tetap ikut kita. Itu rezeki kita. Ya, jadi jangan takut. Ya, cuma, ya, terkadang harus dijemput dengan cara-cara yang berbeda. Itu saja. Okay. Supaya kita bisa mengambilnya. Itu saja. Okay. Jadi jemputlah rezeki kita dengan cara yang baik. Ya. Okay. Itu ayat Quran. Kalau Allah menentukan sesuatu, ingin memberikan sesuatu pada kita, tak ada satu pun yang bisa mengambil dari kita. Itu ayat Quran. Jin dan manusia bekerja sama untuk mengambilnya, tidak bisa. Kalau Allah menahannya, jin dan manusia bekerja sama untuk memberi, tidak bisa juga. Ya. Kalau Allah ingin menahannya. Okay. Berarti apa saja yang tentukan kita tidak akan terluput dari kita. Ya. Yakin, harus yakin benar. Tidak akan terluput. Akan sampai pada kita. Ya. Pernah sekali saya bicara itu tentang, ya, Mas Fandi, ya, dari BPC dulu. Ketika saya bicara, kalau apel Washington itu ada nama saya, ya, pasti akan sampai ke saya. Ya. Malam itu juga sampai ke saya. Ya, tertulis, ya, apel Washington. Nah, memang begitu. Ya. Kalau nama kita ada, ya. Kalau tidak ada, tidak akan sampai. Okay. Berarti Allah sudah tentukan sejak dulu, bukan sekarang. Ya. Okay. Yakinlah. Ya. Dan selebihnya serahkan pada Allah. Okay. Karena intinya ketika kita serahkan, Allah akan mengalihkan tumpuan kita bukan pada masalah tapi pada nikmat. Ingat, ketika kita melihat nikmat, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah ya, porsi kita yang sebenarnya. Haddan, ya, yaitu porsi yang Allah tentukan buat kita. Berarti kita bisa menikmati. Sering porsi kita tidak kita nikmati karena kita ingin porsi orang lain. Ya, dikasih bakso dia mau pizza, kasih pizza dia mau bakso, terluput terus. Ya, ya, tidak bisa menikmatinya. Jadi kalau kasih pizza, nikmati pizza. Nah, kasih bakso, nikmati bakso. Selesai perkara. Nikmatilah. Oke, bismillah. Cukup ya. Wali barakati Rasulullah ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.